Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini tepatnya tanggal 12 Agustus 2020 pada hari Rabu di Polres Situbondo kita akan melaksanakan press conference. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa kejadian yang lalu, tepatnya pada hari Minggu dan Senin dini hari, yaitu tanggal 9 dan 10, ada kejadian yang sangat kita prihatinkan bersama, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, baik kami sampaikan kepada rekan-rekan media, Polres Situbondo sampai dengan sejauh ini sudah melakukan langkah-langkah secara respon cepat. Polda Jawa Timur, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di sini hadir Pak Direktur, ya, Kombes Pol Fitra, dan kemudian juga dalam fungsi pengawasan ada dari Itwasda dan juga Binpropam Polda Jawa Timur. Artinya melihat bagaimana prosedur penanganan ini secara prosedur dan profesional tadi. Baik, kita mulai pada substansi kasus. Sejauh ini sampai hari ini Polres Situbondo sudah mengamankan 8 orang. Ulangi, 80 orang. 80 orang kita lakukan proses pemeriksaan, mengerucut kembali. Penetapan tersangka ada 54 orang. Ulangi, 59. Iya, terdiri dari, saya ulangi, penetapan tersangka sudah 45 orang yang terdiri dari beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya, artinya secara aturan undang-undang ada yang di bawah umur. Kita kategorikan. Bagaimana penanganannya? Tentu berlaku pada perlakuan khusus ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ini sudah diterapkan. Ya, di sini tidak ada. Ini yang masuk kategori dewasa. Ada 2 tempat kejadian perkara. 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah terjadinya suatu dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap orang, yaitu tempatnya di Desa Kayu Putih, ya, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ini yang kejadian pada tanggal 9 Agustus 2020. TKP kedua ada kejadian pengerusakan secara bersama-sama. Ya, tepatnya di TKP Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Desa ini berbatas jalan, satu area. Ya. Maka yang terjadi adalah kerusakan harta benda yang ada di beberapa rumah Desa Tribungan. Yang ketiga, laporan polisi. Masyarakat yang mengadu kepada Polres Situbondo, sejauh ini yang pertama pada tanggal 9 diterima 5 laporan polisi. Ya, 5 laporan polisi. Ini terkait dengan kekerasan terhadap seseorang. Yang kedua, ada 19 laporan terkait dengan kerusakan kerugian material atau harta benda seperti pecah kaca, baik itu rumah, mobil, dagangan, warung, ya. Nah, rata-rata merugi harta benda terkait dengan kerusakan, penyerangan dengan menggunakan alat bukti yang ada seperti batu yang kita lihat bersama. Sejauh ini kasus masih kita lakukan proses penyidikan
Yang pertama, ini suatu tadi saya sampaikan ya, sesuatu hal yang kita sangat sesalkan, di mana hakikatnya suatu organisasi apapun berdiri di negara Republik Indonesia ada landasannya. Landasannya adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, mau ormas, LSM, perguruan apapun. Namun ini kontraproduktif dan ini kita sesalkan. Dan ketiga, juga yang kita sesalkan adalah melibatkan anak-anak dalam suatu tindak pidana ini. Ini tidak perlu terjadi. Ya. Sementara alat bukti yang kita jadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini, kita bisa lihat ada tiang bendera dengan noda darah, menghasut untuk memberikan statement atau penyerangan terhadap rumah, kemudian terhadap juga barang properti yang lain yang ada di tempat tersebut. Jadi desa tersebut itu berdepanan, hanya dipisahkan oleh jalan desa, dan itu hanya bersebelahan, satu desa Trebungan, satunya lagi desa Kayu Putih, dan semuanya berhadapan. Oleh karena itu pada saat mereka melakukan perusakan, kanan kirinya tuh terkenal, karena memang sebelahnya desa Trebungan, sebelahnya desa Kayu Putih. Jadi murni kalau yang malam ini memang motif dari mereka ingin melakukan pengerusakan, ingin melakukan kekerasan terhadap barang atau yang lain yang ada di sana. Kalau yang siang itu motifnya masih perselisihan karena ada niat untuk mengambil karena ingin mungkin euforia setelah mereka naik pangkat. Itu motif pertama pada saat siang hari kejadian tanggal 9 sekitar pukul 2 siang. Euforia karena selesai naik pangkat, naik tingkat, euforia selesai naik tingkat, maka mereka melakukan konvoy dan mengambil properti salah seorang warga di Kayu Putih. Kemudian yang malam itu murni, dini hari maksud saya, dini hari pukul 02.30 itu murni mereka berniat untuk melakukan penyerangan, kemudian perusakan terhadap barang. Karena pada saat itu mereka sudah tahu bahwa polisi sudah pulang, kemudian warga sudah tidur, sudah beristirahat. Nah, mereka ada yang memprovokasi, ada yang